Salam, selamat kita berjumpa kembali di dalam dekapan kasih Tuhan, di mana lewat kesempatan ini kita akan kembali bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan yang saya telah siapkan dari dua bagian perikop pembacaan. Yang pertama adalah Mazmur 133 ayat 1-3 dan Kejadian 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur 133 ayat 1-3, firman Tuhan berkata demikian. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15, firman Tuhan berkata demikian. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia,
dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, lewat kedua perikop yang telah kita baca bersama-sama pada saat ini, mari kita renungkan dalam satu tema yang berkata, hidup rukun dan damai. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup rukun, damai, dan harmonis itu adalah merupakan sebuah kualitas hidup yang menjadi impian setiap orang. Dan untuk mencapai kehidupan rukun dan damai serta harmonis, tentunya perlu ada perjuangan. Sebab berada di tempat yang sama tidak dapat menjamin bahwa kita memiliki kebersamaan. Mengerjakan sesuatu secara bersama-sama tidak selalu berarti itu menunjukkan kebersamaan. Jadi yang terpenting di sini adalah bukan di mana kita bersama, bukan di mana kita tinggal bersama-sama, melainkan bagaimana kita bisa bersama di dalam kasih Tuhan. Bukan bagaimana kita mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, melainkan bagaimana kita meletakkan hati kita bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berangkat dari pengalaman hidup yang dialami oleh Israel, juga pengalaman hidup pemazmur, di mana terlalu banyak luka, air mata, kesukaran hidup yang diakibatkan dari ketidakkerukunan, ketidakakuran, ketidaksetiaan dalam hidup Israel pun di tengah-tengah kehidupan keluarga pemazmur. Perang saudara, saling curiga dan terserak menjadi realitas yang telah dilalui oleh mereka yang hidup mementingkan diri, mementingkan kesenangan diri dan tidak peduli dengan yang lain, sekalipun mereka adalah saudara. Itulah sebabnya dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, di sana pemazmur memberi penekanan arti pentingnya kasih persaudaraan. Hidup di dalam kerukunan akan menghadirkan hidup seperti minyak yang memberi harum dan mengundang daya tarik dan menjadi berkat bagi semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya cerita dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 tentang kisah Yusuf yang memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, itu adalah peristiwa yang menegangkan dan menakutkan bagi saudara-saudara Yusuf karena dosa masa lalu yang timbul akibat iri hati dan benci, sehingga mereka menjual Yusuf dan terjadi keterpisahan yang menimbulkan rasa sedih, yang menimbulkan rasa rindu yang tak terobati dan suasana yang kerap menegangkan karena rasa bersalah yang besar. Namun saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Yusuf menenangkan saudara-saudaranya dan mengatakan kepada mereka,
supaya jangan mereka bersusah hati. Sebab apa yang terjadi adalah rencana Tuhan untuk menjamin kelanjutan, keturunan, dan untuk memelihara hidup mereka. Yusuf dan saudara-saudaranya yang kembali dipertemukan dalam peristiwa kelaparan yang melanda di Mesir. Oleh karena Yusuf adalah orang yang dekat dengan Tuhan, maka Yusuf sanggup melihat rancangan Tuhan untuk kebaikan di balik semua peristiwa atau derita yang dia alami. Yusuf bersikap rela melupakan masa lalu dan mengajak saudaranya memandang rancangan Allah dalam semua yang telah mereka alami untuk satu tujuan, yaitu menikmati hidup yang terpelihara dalam kerukunan dan keakraban dalam kasih sayang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua perikop yang telah kita baca bersama-sama pada saat ini, maka ada 3 hal yang dapat kita petik untuk menjadi pembelajaran di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini sebagai keluarga, sebagai jemaat, dan bagaimana kita hadir di tengah-tengah atau di lingkungan masyarakat di mana kita berada. Yang pertama, hidup akan menjadi indah ketika kerukunan hidup itu terpelihara di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Namun sebaliknya, hidup akan diwarnai dengan ketegangan, bahkan keterpisahan ketika dosa karena iri hati, kebencian, dendam, kenajisan hati, cara pandang yang keliru, terlebih sikap memberontak kepada Allah. Yang kedua, Allah dengan kasih-Nya memberi ampunan dan terus memelihara hidup umat-Nya. Allah selalu merancangkan kebaikan yang mendatangkan sejahtera bagi umat-Nya, walaupun kerap kali mereka dengan sengaja hidup dalam ketidaktaatan. Kasih Allah itulah yang dihidupi oleh Yusuf sehingga ia sedia dan mampu untuk melupakan masa lalu yang memisahkannya dengan ayah dan saudara-saudaranya, lalu tetap memandang rancangan Allah yang memelihara hidup keluarganya melalui jalan hidup yang telah dilaluinya hingga menjadi penguasa di Mesir. Yang ketiga, yang harus dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya ialah mari kita merawat kerukunan dengan menghargai perbedaan yang ada. Kesediaan mengampuni serta kerelaan untuk saling menjaga, saling menopang, dan saling menguatkan. Persekutuan yang terpelihara dalam konteks persekutuan keluarga, persekutuan jemaat, dan dalam kehidupan sebagai bangsa yang memang beragam, akan menantangkan berkat yang secara terus-menerus dapat dinikmati atau dapat kita nikmati dalam kehidupan ini. Dengan demikian, setiap orang merasa punya tempat, punya peranan, dan punya tanggung jawab dalam membangun hidup berketuhanan dan hidup bersesama sebagai umat Allah, sebagai manusia ciptaan Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi, oleh karena itu kita sebagai orang yang percaya, saudara dan saya, mari kita renungkan tabir pemisah apa saja yang masih ada dalam kehidupan kita. Sekat-sekat apa yang masih memisahkan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Apakah
karena mengutamakan yang satu dan meremehkan yang lain, atau menyanjung yang satu dan menekan yang lain? Kita perlu menggulingkan batu yang memisahkan manusia lainnya atas dasar suku, agama, tingkat ekonomi, kelamin, usia, dan banyak hal-hal lain. Dan tidak membuat Tuhan terpisah dengan yang lemah. Kita perlu merayakan keberagaman dan kesatuan dengan konsep saling melengkapi. Marilah saudara dan saya, kita melakukan tindakan kasih terhadap sesama tanpa melihat latar belakang, ras, suku, dan agama. Sama seperti Yesus dalam mengasihi dunia, sehingga terciptalah suasana hidup yang rukun dan damai, saling melayani satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus, dan itu semua dilakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bangunlah hidup yang rukun dan damai atas dasar kasih Tuhan, sehingga dengan demikian kita akan selalu menikmati berkat-berkat-Nya dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai kita boleh berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.